Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizky Sakban dengan NIM 24063073 dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang pendidikan berkualitas sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan dengan mata kuliah Bahasa Indonesia. Yang pertama, latar belakang dan pertanyaan mendasar. Mengapa pendidikan berkualitas penting? Pendidikan adalah hak asasi manusia dan merupakan pendorong utama pembangunan berkelanjutan. Namun, masih banyak daerah yang menghadapi tantangan dalam menyediakan pendidikan yang merata dan berkualitas. Pendidikan berkualitas tidak hanya mencakup akses, tetapi juga relevansi kurikulum, kualitas pengajaran, dan lingkungan belajar yang mendukung. Pertanyaan mendasar yang akan kita jelajahi adalah bagaimana pendidikan berkualitas menjadi fondasi esensial dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di berbagai sektor, dan apa peran strateginya dalam membentuk masa depan yang lebih baik bagi, bagi semua. Tuju- Tujuan penulisan menge- mengenali peran pendidikan dalam pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, menganalisis peran kritis. Menguraikan bagaimana pendidikan berkualitas secara fundamental berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Yang kedua, mengidentifikasi dampak multisektoral, menjelaskan pengaruh pendidikan terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Yang ketiga, merumuskan rekomendasi, memberikan saran-saran konkret untuk meningkatkan kualitas dan akses pendidikan. Selanjutnya, pilar-pilar pendidikan berkualitas. Yang pertama, akses yang merata. Memastikan setiap individu, tanpa memandang latar belakang, memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Yang kedua, kualitas pengajaran. Meningkatkan kompetensi guru dan tenaga pendidik melalui pelatihan berkelanjutan dan pengembangan profesional. Yang ketiga, relevansi kurikulum. Membangun kurikulum yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan tantangan global, mempersiapkan siswa untuk masa depan. Yang keempat, lingkungan belajar inklusif. Menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan mendukung keragaman dan mendorong partisipasi aktif siswa. Dan kemudian dampak pendidikan berkualitas terhadap perekonomian dan masyarakat. Perekonomian, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan melalui peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja, kemudian menarik investasi asing karena ketersediaan SDM berkualitas, kemudian masyarakat, meningkatkan partisipasi warga dalam pembangunan, mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, mendorong toleransi dan pemahaman antar budaya, meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pendidikan kesehatan. Kemudian pendidikan berkualitas lingkungan dan keberlanjutan. Yang pertama, kesadaran lingkungan. Mendidik individu tentang pentingnya menjaga lingkungan, krisis iklim, dan praktik berkelanjutan. Yang kedua, solusi inovatif. Mendorong penelitian dan pengembangan sosial inovatif untuk masalah lingkungan melalui pendidikan sains dan teknologi. Yang ketiga, gaya hidup berkelanjutan. Membentuk perilaku dan gaya hidup yang ramah lingkungan, mulai dari konsumsi hingga pengolahan limbah. Kemudian tantangan dalam mewujudkan pendidikan berkualitas. Yang pertama, kesenjangan digital. Tidak semua daerah memiliki akses internet dan perangkat teknologi yang memadai. Yang kedua, keterbatasan sumber daya. Anggaran pendidikan yang kurang, fasilitas yang tidak memadai, dan kurangnya tenaga pengajar. Yang ketiga, aksesibilitas daerah terpencil atau konflik masih sulit dijangkau, menghambat akses pendidikan. Yang keempat, kurikulum yang tidak relevan. Materi pembelajaran tidak selaras dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan global. Kesimpulan, pendidikan sebagai investasi jangka panjang. Pendidikan berkualitas merupakan fondasi tak tergantikan bagi pembangunan berkelanjutan. Investasi dalam pendidikan bukan hanya tentang
meningkatkan pengetahuan dan keterampilan individu, tetapi juga menciptakan masyarakat yang lebih adil, makmur, dan berkesinambungan. Dampaknya melampaui individu, membentuk generasi inovatif, bertanggung jawab, dan siap menghadapi tantangan global. Ini adalah investasi jangka panjang yang akan membuahkan hasil berlipat ganda bagi kemajuan peradaban manusia. Kemudian, terakhir, langkah konkret untuk peningkatan peningkatan pendidikan. Yang pertama, peningkatan akses. Memperluas jangkauan pendidikan hingga ke daerah terpencil melalui program afirmatif dan teknologi. Yang kedua, pengembangan kurikulum. Meninjau dan memperbaharui kurikulum agar sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri. Yang ketiga, investasi SDM pendidik. Melakukan pelatihan guru secara berkala, meningkatkan kesejahteraan dan aspirasi profesi pendidik. Yang keempat, pemanfaatan teknologi. Mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan efisiensi dan daya tarik. Yang kelima, kemitraan multisektoral. Mendorong kolaborasi antar pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam mendukung pendidikan. Baiklah, sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.